Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa beberapa emiten pada IHSG dengan metode bandarmologi. Saya menggunakan software analisa bernama AMTA Slingshot System ya. Jadi intinya AMTA Slingshot System mendeteksi pergerakan bandar, kemudian kita masuk sesuai dengan pergerakan bandar. Ketika bandar masuk, kita ikuti, kita masuk. Ketika bandar sudah keluar, kita pun ikut keluar. Seperti kita ketahui ya, pada minggu-minggu ini, akhir-akhir ini dunia stock market cukup ramai ya, diramaikan dengan adanya banyak influencer yang masuk ke dunia stock market, kemudian diikuti juga trader-trader milenial yang angkatan corona atau colonial generation ya. Jadi yang cukup unik mereka ini ya karena mereka masuk ke stock market didasarkan pada ikut-ikutan di pasar, kemudian mereka pengennya instan, ambil untung yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di dunia stock market ya. Dan minggu minggu terakhir di Januari terbukti bahwa euforia itu tidak akan selamanya ya karena IHSG naik besar-besaran, kemudian pada saat sudah mencapai titik jenuhnya maka IHSG akan terkoreksi dengan sendirinya dan terbukti di minggu kemarin itu ada koreksi yang cukup signifikan ya untuk IHSG ya dari 6.400-an turun ke 6.100-an, kemudian turun lagi sampai dengan 5.800-an. Untung tidak berlanjut ya, tetap sekarang sudah balik lagi di area di atas 6.000. Dengan keadaan yang seperti itu saja, colonial generation sudah banyak yang viral di netizen ya, banyak yang viral, ada yang hutang pinjol, pinjam pinjol 10 pinjol ya, dapat 170 juta dan dimasukkan ke salah satu emiten, Antam, dan kemudian setelah itu ARB berkali-kali ya, di ARB-kan berkali-kali di Antam dan akhirnya nyangkut parah, kemudian dikejar-kejar debt collector. Itu tidak benar yang seperti itu ya. Kemudian juga sama, banyak juga yang nyangkut di saham farmasi, kemudian salah satu analis terkenal juga jadi korbannya, dimaki-maki, dan yang seperti itu keliru ya. Ketika kita masuk ke stock market, maka mentalitas kita harus kuat terlebih dahulu, kemudian setelah mentalitas kuat baru kita masuk ke belajar bagaimana analisa teknikal, bagaimana kita belajar analisa fundamental. Ya, jadi kita ngerti perusahaannya itu seperti apa, kinerja perusahaannya seperti apa, untung enggak, rugi enggak, perusahaan yang busuk atau tidak, kemudian bagi dividen atau tidak, pertumbuhannya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu harus dikuasai dulu sehingga ketika kita masuk di stock market kita tidak buta ya, kita tidak ikut-ikutan, apalagi ikutan fenomena pom-pom ya. Oke, lanjut ke analisa yang saya lakukan untuk hari ini ya. Ini saya ngejar permintaan dari para subscriber supaya ada analisa ya paling tidak seminggu sekali rutin sebelum pasar buka. Baik, saya akan analisa yang pertama berdasarkan bandarmologi adalah PTBA, PT Tambang Bukit Asam. Ini saya sudah analisa bahwa PTBA adalah salah satu secara fundamentalnya perusahaan ini sangat baik ya, tergolong perusahaan yang wonderful company, kemudian juga rutin bagi dividen yield-nya besar, kemudian secara PER dan PVV juga masih murah, secara valuasi, harga valuasi juga masih kategori murah juga. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini sudah harus masuk di stock pick kita ya.
Jadi Bapak Ibu dan sobat investor sekalian, jangan terlalu mengandalkan stock pick begitu aja, tetapi Bapak Ibu juga harus tahu dasarnya kita masuk di emiten itu seperti apa. Sehingga kalau kita mengandalkan stock pick tanpa kita tahu analisa, maka kita akan terus seperti itu. PTBA di kemarin masih turun ya, masih downtrend, semua sektor komoditi kemarin turun ya di saat sektor-sektor lainnya sudah mulai reversal. Kita lihat emoticonnya berwarna merah, seller menguasai ya, kemudian ini ada dead cross untuk MACD-nya dan ini berada di bawah 0 artinya masih downtrend, penjualan masih dominan ya. Kemudian kalau kita lihat ini sudah berwarna orange ya, berwarna orange itu artinya sudah jenuh jual ya. Jadi kemudian ini dikuatkan lagi dengan adanya blue dot di sini, artinya kita sudah layak beli atau mencicil untuk PTBA ya. Karena PTBA itu juga dividend yield-nya terhitung salah satu yang terbesar di emiten di Indonesia. Di sektor tambang batubara dia juga paling bagus secara fundamentalnya ya dibandingkan pesaingnya seperti Adaro maupun ITMG. Dan ini juga kalau kita lihat di indikator bandarnya ya, itu sudah ada hijau, garis hijau mengarah ke bawah. Ini artinya cash yang dimiliki oleh market maker atau bandar itu sudah banyak. Walaupun di atasnya juga ada tanda merah ini ya. Tanda merah artinya bandar masih melakukan distribusi. Kemudian lanjut ke berikutnya, JSMR ini juga secara fundamental sangat bagus, sangat diuntungkan sekali dengan adanya SWF ya, Sovereign Wealth Fund atau lembaga dana investasi di Indonesia ya, dana abadi untuk investasi di Indonesia. Dan salah satu yang diuntungkan dengan adanya SWF adalah JSMR sebagai salah satu pengelola tol terkemuka di Indonesia ya. Kalau kita lihat juga masih downtrend ya. Ini seller masih menguasai, kemudian emitennya emoticonnya juga masih berwarna merah, tapi sudah ada tanda short di sini ya. Short itu artinya strong buy untuk JSMR ini bisa dikolek karena saat nanti dibukanya, diresmikannya betul adanya SWF ini di bulan April, maka BUMN karya akan melambung tinggi. Ya, ini bisa jadi multi bagger ya nanti ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga masih distribusi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian ini juga sebenarnya masih candlestick-nya candlestick merah ya, belum oranye atau kuning seperti ini. Tapi sudah bisa layak untuk di-collect untuk jasa marga. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Wika, ini juga salah satu BUMN karya ya yang sangat prospektif sekali. Kalau kita lihat di sini emoticonnya berwarna hijau, kemudian buyer sudah mulai menguasai ya, walaupun ini MACD-nya masih berada di bawah, tapi sudah ada golden cross di sini yang terbentuk. Kemudian penjualan masih dominan memang, tapi di sini sudah ada sinyal short ya, artinya strong buy. Kemudian kalau kita lihat kemarin juga naik tipis ya, walaupun meninggalkan ekor di atas. Kemudian kalau kita lihat di sini ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Sehingga untuk Wika sangat prospek untuk di-collect jangka panjang juga, dan ini salah satu juga yang diuntungkan dengan adanya SWF. Lalu Pegas ini juga masih seller menguasai ya, emoticonnya juga masih berwarna merah. Ini sudah mulai mau membentuk golden cross ya di sini untuk MACD-nya ya. Kemudian penjualan juga lebih dominan dibandingkan pembelian. Kemudian sudah ada sinyal short di sini, artinya strong buy. Kemudian kalau kita lihat di sini juga candlestick-nya masih berwarna merah ya, tapi beberapa saat yang lalu sudah orange, artinya sudah jenuh jual. Dan kalau kita lihat di sini Pegas untuk market maker-nya ini sudah ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker beberapa saat yang lalu.
beberapa saat yang lalu cash yang dimiliki oleh market maker cukup besar. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah ICBP. ICBP adalah perusahaan consumer good yang secara fundamental juga sangat bagus ya. Jadi emiten-emiten yang saya analisa ini sudah merupakan stock pick pilihan saya ya. Sudah saya analisa secara fundamental bahwa stock pick yang saya analisa ini sudah bagus ya, secara perusahaan sudah wonderful company semua. Jadi Bapak Ibu penikmat channel saya, saham-saham ini sudah saya pilih, artinya Bapak Ibu bisa memilih salah satu di antaranya untuk bisa menjadikan preferen untuk pembelian Bapak Ibu atau sobat investor sekalian. Itu ya. Dan yang berikutnya ini sahamnya ICBP tadi ya. ICBP ini sudah secara fundamental juga bagus dan saya kolek ya ini ya. Ini kalau kita lihat di sini berwarna hijau, buyer sudah menguasai pasar, kemudian juga MACD-nya sudah mengecil, menguncup, mau ke atas ini artinya sudah mau uptrend ya. Kemudian kalau kita lihat sudah ada sinyal short buy, strong buy ya. Kemudian juga kalau kita lihat market maker sudah melakukan akumulasi, sehingga untuk ICBP bisa dikolek jangka panjang ya. Apalagi secara fundamental ICBP masih under value ya di harga yang sekarang ini. Kemudian lanjut ke berikutnya Indofood ya, anak perusahaan dari ICBP. Kalau ICBP itu adalah Indofood Customer Brand Product ya. Kalau INDF ini adalah Indofood Sukses Makmur ya, sama ya sebenarnya ya. Cuman dengan ICBP segmennya lebih luas. Kalau Indofood Sukses Makmur ini lebih ke produk Indomie itu. Dan ini juga secara fundamental juga cukup bagus ya Indofood ini NDF, dan saya juga sudah kolek ini ya. Kita lihat di sini emoticon berwarna hijau, kemudian buyer menguasai, kemudian walaupun masih masih downtrend ya secara ini, tapi sudah mulai berbalik mau ke atas dan ada sinyal short yang berwarna blue, artinya sudah strong buy ya untuk INDF. Dan kalau kita lihat INDF di sini, nah ini sudah berada di bawah. Ini adalah sinyal slingshot ini ya seperti ini ya. Slingshot itu artinya seperti ketapel itu. Jadi ketapel itu semakin jauh jarak bidikannya, maka kita harus tarik kuat ke belakang dulu. Ke belakang dulu semakin kuat, maka dia akan menghasilkan lontaran yang cukup jauh. Sama dengan ini. Kalau ini sudah ditarik kuat, artinya cash-nya sudah banyak dan dia akan melontar lebih jauh. Seperti itu kira-kira slingshot itu ya. Dan kalau kita lihat juga sudah ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Jadi untuk jangka panjang INDF juga layak dikolek ya, apalagi dalam harga yang sekarang juga masih under value. GGRM juga sama menghasilkan sinyal short ya di situ ya. Kemudian juga emoticon berwarna hijau, buyer menguasai pasar dan ada sinyal short. Kemudian ada blue dot, artinya sudah strong buy ya. Sudah sangat-sangat kuat sekali, apalagi GGRM ini downtrend terus ya. Di harga sekarang itu sudah sangat murah sekali untuk GGRM. Dan kalau kita lihat juga ini sudah shotnya sudah di slingshotnya sudah dilakukan ya. Artinya cash yang dimiliki oleh market maker cukup banyak dan akumulasi sudah dilakukan oleh market maker atau bandar. Jadi untuk jangka panjang pun gudang garam layak untuk dikolek. Nah, Power ini adalah salah satu perusahaan yang berbasiskan EBT ya, energi terbarukan, mensuplai listrik di kalangan industri. Dan ini perusahaan ini untuk jangka panjang adalah sangat prospek karena dia ramah lingkungan ya. Ya, perusahaan yang termasuk perusahaan kategori green. Sehingga ini pun juga layak dikolek tapi untuk jangka panjang karena pergerakannya tidak banyak ini ya. Paling 10 atau 15 poin gitu setiap harinya. Dan ini secara fundamental juga sudah saya analisa sudah sangat bagus untuk power untuk jangka panjang ya. Jadi jangka panjang itu artinya 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Tidak bisa kita lihat 1 atau 2 tahun apalagi kurang dari 1 tahun. Nah, ini yang colonial generation ini juga tidak suka ya seperti ini ya. Mereka maunya instan
kaya mendadak, kaya secara instan ya. Itu yang berpikir instan ini yang menurut saya adalah salah satu kejelekan dari colonial generation ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini berwarna merah, kemudian seller masih menguasai, dan ini sudah mulai mau membentuk golden cross, dan sinyalnya adalah purple arrow di sini ya. Kemarin naik tipis, dan kalau kita lihat distribusi masih dilakukan oleh market maker ya, walaupun di sini slingshotnya masih ditarik sedikit, sehingga ini bisa dikolek dengan mencicil buy ya, pada power ya, Cikarang Listrindo. Lalu lanjut ke emiten berikutnya adalah UETC, ini juga perusahaan yang secara fundamental sangat bagus sekali. Ini juga pergerakannya kecil-kecil ya, tidak banyak, tapi ini secara tahunan dia akan grafiknya itu cantik sekali seperti grafiknya BCA ya, chartnya seperti chartnya BCA, dari kiri ke kanan dia naik terus. Ini kalau kita lihat di sini dia sudah masa uptrend ya. Kemudian juga ini emotikonnya berwarna hijau, lalu sudah mau golden cross, dan ini sudah ada sinyal short juga di sini, artinya sudah layak beli ya, strong buy. Kemudian kalau kita lihat di sini akumulasi dilakukan oleh market maker, dan ini shortnya sudah ditarik beberapa hari yang lalu, slingshotnya ya. Jadi diperkirakan akan naik terus. LTC untuk jangka panjang. Kemudian yang berikutnya adalah SSMS ya. Ini adalah perusahaan sawit, GPO seperti kita ketahui cukup bagus ya, dan GPO ini memang fluktuatif, ini bisa kita lihat ya chartnya. Nah ini naik tinggi kemudian turun lagi balik ke harga awal, dan ini sudah balik di harga awal ya sebelum naik kemarin, sehingga ini bisa dikolek untuk apalagi perusahaan sawit ini, SSMS ini umur sawit yang dimilikinya masih kategori remaja, masih kategori yang sangat produktif dibandingkan perusahaan pesaingnya seperti London Sumatera ya, LSEP, dan perusahaan AALI ya, Astra Lestari. Jadi ini secara fundamental sangat bagus sehingga bisa dikolek ya. Dan harga sekarang ini sudah ada sinyal short 2 kali, bisa buy strong 2 kali ya, itu artinya sudah layak beli ya. Kemudian buyer sudah menguasai dan sudah ada golden cross di sini. Kemudian kalau kita lihat market maker juga sudah melakukan akumulasi untuk SSMS ini. Lalu emiten berikutnya adalah EKAT ya, Eka Dharma Internasional. Ini adalah Daimaru, perusahaan lakban ya. Dia juga secara fundamental sangat bagus dan produknya pasti dibutuhkan ya. Tapi memang diversifikasinya kurang ya, perusahaannya bergerak di lakban doang. Nah, ini bisa kita lihat di sini emoticon berwarna hijau, kemudian buyer sudah menguasai dan shortnya 2 kali, coba ini. Short berwarna biru dan short berwarna merah, berwarna hijau. Artinya ini sudah strong buy betul ya untuk EKAT. Nah, jadi bisa kita lihat slingshotnya sudah ditarik ya ke belakang. Barat orang main katapel itu, katapelnya sudah ditarik ke belakang dan akan menghasilkan lontaran yang cukup tinggi. Jadi slingshot itu seperti itu. Coba Bapak Ibu dan sobat investor lihat-lihat lagi video saya yang tentang bagaimana sistem slingshot itu bekerja. Lalu BBNI ini juga salah satu perusahaan BUMN yang kemarin naik cukup tinggi ya. Bisa kita lihat di situ naik cukup tinggi. Bisa kita lihat di sini ya untuk BBNI. Bisa kita lihat ya berwarna hijau emotikonnya. Kemudian kalau kita lihat di situ buyer menguasai pasar, kemudian juga golden cross, kemudian juga ada sinyal buy strong ya, ini strong buy short ya. Kemudian kalau kita lihat di situ juga emiten tersebut sudah diakumulasi oleh bandar. Baik, demikian ya
yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi analisa ini disclaimer mode on ya. Jadi ini adalah sifatnya edukasi untuk menjadi preferensi untuk apa saham-saham apa saja yang kita masuk sehingga Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran bagaimana menyikapi stock market ya sehingga kita tidak menjadi seperti colonial generation tadi ya yang menjadi viral karena ketidakcerdasannya di dalam pasar ya. Nah, itu tentunya kita akan menjadi korban kalau seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu cerdas sebagai investor yang berpengalaman ya, walaupun pengalaman sedikit tapi banyak-banyak belajar pasti akan mendapatkan cuan dari market stock saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng. Jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman Anda sekalian. Terima kasih. Salam cuan, salam sehat.